Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 8 Mei 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Yohanes. Yohanes pasal 21 ayat 18, saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Demikian firman Tuhan ini. Dan dari ayat ini tema kita berbunyi Quo vadis Domine. Quo vadis Domine dalam bahasa Latin. Saudara-saudari, setelah Yesus bangkit, dia masih ada waktu 40 hari untuk membangun kembali iman dan semangat para muridnya yang sudah terpuruk ketika menyaksikan sejak penangkapan Tuhan Yesus di Taman Getsemani oleh para pengawal bait Allah yang dibantu oleh prajurit Roma. Mereka menangkap Yesus atas suruhan Mahkamah Agama Yahudi. Penangkapan itu berhasil tanpa reaksi yang berarti. Setelah menjalani proses pengadilan oleh Mahkamah Agama Yahudi itu dan juga oleh pengadilan pemerintah Romawi yang langsung dipimpin oleh Pontius Pilatus, maka Yesus dituntut imam-imam kepala agar Yesus dihukum mati. Akhirnya Yesus dieksekusi dengan menyalibkan dia. Satu sisi peristiwa itu memang adalah kejahatan pengadilan yang ditimpakan kepada Yesus. Tetapi di sisi lain, semua itu dalam rangka misi yang harus dijalani dan dialami oleh Yesus yang adalah Mesias demi menebus dosa dunia dan manusia. Sehingga akhirnya Yesus disalib tetapi bangkit dari kematian sesuai dengan isi kitab suci. Saudara-saudari, ayat renungan kita ialah bagian dari pertemuan yang Yesus yang sudah bangkit dengan murid-muridnya di tepi Danau Galilea. Yesus menegaskan kembali tentang kasih, karena itulah landasan pengutusannya ke dalam dunia ini. Demikian juga oleh kasih, dan dalam kasih Yesus menyatakan pengutusannya kepada murid-murid yang bertumpu kepada Petrus. Dalam pengutusan itu, Yesus berkata kepada Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus sungguh terjadi. Demikian juga dengan Paulus. Dia dibawa ke Roma yang tidak dia kehendaki, dipenjara di Roma, ibu kota kekaisaran, untuk menjalani pengadilan dan dijatuhkan hukuman mati kepadanya. Demikian kisah akhir hidup Petrus. Menunggu eksekusi kematiannya, Petrus berpikir dan takut dan berhasil melarikan diri dari penjara. Melewati gerbang kota,
Petrus berjumpa dengan sosok Yesus yang dikenalnya Yesus yang bangkit. Dia terperanjat dan bertanya kepada sosok Yesus yang bergegas itu dalam bahasa Latin, "Quo vadis, Domine?" Mau kemana Tuhan? Yesus menjawab, "Aku mau ke Roma untuk disalibkan kembali." Petrus bertanya, "Untuk siapa disalib kembali?" Yesus mengatakan, "Untuk mengampuni engkau yang tidak rela mati bersama aku." Petrus sadar dan dengan tegar dia kembali ke penjara, bahkan meminta kepada mereka yang mengeksekusi dia agar dalam penyalipan itu, penyalipan dirinya, kepalanya ke bawah dan kakinya ke atas. Dia menjelaskan, "Guru saya yang karena namanya saya dihukum mati, dia disalib kepalanya ke atas." Maka Petrus katakan, "Saya tidak layak seperti itu, maka biarlah kepala saya ke bawah." Demikianlah kisah dalam tradisi akhir hidup Petrus di Roma. Dalam kisah itu, di tempat pertemuan Petrus dengan Yesus, didirikan sebuah gereja yang diberi nama gereja itu Gereja Quo Vadis Domine, merupakan penegasan Petrus sebagai martir. Mari saudara-saudari, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, menurut Anda, dosa yang mana dan yang bagaimana yang ditebus oleh kematian Yesus? Yang kedua, bagaimana kaitannya dosa Anda zaman ini dengan kematian Yesus zaman dulu? Ketiga, cukupkah Yesus mati disalib satu kali untuk seluruh zaman? Mari berdoa. Bapa Sorgawi, oleh kematian Yesus Kristus, tetapi dia bangkit dari kematian, maka dengan itu iblis, raja kerajaan maut, telah kalah. Kami dipanggil agar percaya dan mengimani, menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Dengan iman kepada Yesus Kristus, kami turut menerima kemenangan atas maut. Roh Kudus menolong kami agar kami setia memelihara iman dan menjadi hidup dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.